Berkati hamba-Mu Tuhan yang Tuhan percayakan, biarlah Tuhan pakai lidah bibir hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati Tuhan bagi setiap kami. Kami serahkan jalannya pemberitaan firman ke dalam tangan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, silakan duduk saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Puji Tuhan, haleluya, haleluya. Tuhan baik, amin. Kita ada sampai hari ini semua karena kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Puji Tuhan. Sebelumnya saya berterima kasih kepada Bapak Gembala yang kembali mempercayakan saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan di sini ya. Kami para tim pastoral bukan untuk mengajari, untuk menggurui, tapi kita sama-sama belajar akan kebenaran firman Tuhan karena ya kami juga masih belajar. Sama seperti jemaat Tuhan, kita juga sama-sama mau belajar saat siang hari ini. Puji Tuhan, langsung saja saya dari firman Tuhan, renungan firman Tuhan saat siang hari ini dengan tema Goodness of God atau kebaikan Tuhan. Mari kita sama-sama buka di pembacaan kita yang pertama dalam Kejadian 1 ayat 26 sampai ayatnya yang ke-28. Kalau tidak keberatan, saya mengundang kita semua bangkit berdiri. Tuhan. Saya akan bacakan ayat ini, jemaat Tuhan bisa lihat saja di handphone, di Alkitab atau di layar di depannya. Kejadian 1 ayat 26 sampai 27. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan di atas segala binatang yang merayap di bumi. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Ya. Tadi saya katakan di awal, firman Tuhan, renungan firman Tuhan saat siang hari ini dengan tema yaitu Goodness of God atau kebaikan Tuhan. Ya. Pernahkah ya kita umat-umat Tuhan merenungkan seberapa besar sih kebaikan Tuhan itu dalam hidup kita? Seberapa besar kebaikan yang sudah kita alami sepanjang umur hidup kita? Ya. Kita sudah berapa tahun sih mengikut Tuhan? Jadi seberapa besar kebaikan Tuhan yang kita rasakan sepanjang umur hidup kita? Nah, kebanyakan orang mengukur kebaikan Tuhan itu dari keadaan mereka saat ini. Baik itu lewat kesehatan mereka, lewat kekayaan, atau mungkin kelancaran hidup. Ya. Mereka berpikir, saya sehat sampai hari ini semua karena kebaikan Tuhan. Benar, itu semua karena kebaikan Tuhan. Ya. Kita memiliki uang yang cukup, uang yang banyak, benar itu semua karena kebaikan Tuhan. Tapi banyak orang mengukur kebaikan Tuhan hanya sebatas itu. Ya, padahal kalau kita baca, kebaikan Tuhan itu jauh lebih dari apa yang dapat kita pikirkan dan kita bayangkan. Ya. Saya sering sampaikan kepada anak-anak sekolah minggu, karena beberapa bulan ini saya terus yang ada di atas, karena saya mau coba dekat sama anak-anak sekolah minggu. Saya katakan, kita bangun pagi bernafas semua karena kebaikan Tuhan. Kalau bukan karena Tuhan, kita nggak bisa bangun. Mungkin kita nggak ada di dunia ini. Kita sudah nggak bisa bernafas. Dan saya ajarkan karena kebaikan Tuhanlah kita ada sampai hari ini. Ya. Jadi kalau kita lihat banyak orang mengukur kebaikan Tuhan hanya lewat kesehatan, kekayaan yang diberikan, atau mungkin usaha, pekerjaan itu semuanya lancar. Mereka hanya berpikir sebatas itu. Tapi yang kita tahu bersama, kebaikan Tuhan itu melampaui dari apa yang kita pikirkan dan kita bayangkan. Kalau kita baca, saya nggak cantumkan ayatnya, ya. Kita boleh buka di dalam Efesus 3 ayat 20.
Waktu di perjalanan saya ingat ayat ini, jadi saya mau coba baca. Efesus 3 ayat 20, di sana dikatakan, bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Jadi ayat ini saja sudah menyampaikan bahwa Tuhan itu melakukan jauh lebih banyak daripada apa yang kita pikirkan, manusia pikirkan. Ya. Kita pikirkan hanya cuma kesehatan, kekayaan, itu sudah tanda diberkati Tuhan. Memang kita diberkati Tuhan, tapi kebaikan Tuhan itu melampaui dari segala apa yang kita pikirkan. Ya. Kebaikan Tuhan, kebaikan Tuhan itu sudah dimulai bahkan sebelum kita ada di dunia ini. Kebaikan Tuhan itu dimulai bahkan sebelum kita belum ada di dunia ini. Kenapa? Karena Tuhan merancang manusia itu dengan penuh kasih. Tadi kita sudah baca di Kejadian 1 ayat 26 sampai 28. Di situ di mana Tuhan menciptakan kita manusia. Ya, di situ Tuhan menciptakan Adam. Bagaimana Tuhan merancang kehidupan manusia itu dengan penuh kasih. Karena apa? Karena kebaikan Tuhan. Karena kebaikan Tuhan atas hidup kita. Ya, makanya kenapa Tuhan ciptakan, Tuhan merancangkan manusia itu dengan penuh kasih. Ya. Tuhan menciptakan manusia itu bukan cuman karena dia butuh, bukan. Tetapi Tuhan menciptakan kita manusia karena Dia ingin berbagi kasih bagi setiap kita. Karena kebaikannya Dia ingin berbagi kasih bagi setiap kita, umat-umat Tuhan. Orang berpikir kebaikan Tuhan itu sekedar konsep. Kita diciptakan Tuhan, kita bernafas, kita ada bertumbuh dari bayi, remaja, anak-anak remaja, dewasa, orang tua, kemudian sudah selesai. Tapi yang boleh kita ketahui di sini adalah kebaikan Tuhan itu adalah sebuah realita, ya, sebuah realita, sebuah kenyataan yang membentuk identitas saya dan saudara hari ini. Karena kebaikan Tuhan itu membentuk identitas kita. Siapa sih sebenarnya diri kita di hadapan Tuhan? Ya, apa sih tujuan hidup kita? Selama kita ada di dunia ini, apa sih tujuan hidup kita? Karena kebaikan Tuhan, Dia menciptakan kita dengan ingin membentuk tujuan dalam hidup kita. Yaitu apa? Tadi kita sudah baca di ayat 26 sampai ayat yang ke-28. Salah satunya untuk kita mengelola apa yang sudah Tuhan ciptakan di bumi ini. Itu tujuannya kita ada di dunia ini. Ya. Itu kita lihat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita pribadi. Ya. Nah, hari ini bertepatan juga kita memperingati hari ulang tahun Indonesia yang ke-80 tahun, ya, yang ke-80 tahun. Kalau kita mau melihat bangsa Indonesia, ya, kalau kita lihat bangsa kita, negara kita Indonesia ini, kita juga bisa melihat jejak kebaikan Tuhan di dalamnya. Kenapa saya katakan kita bisa melihat jejak kebaikan Tuhan di dalamnya? Karena kalau kita lihat dulu, waktu Indonesia mungkin dibentuk, diciptakan Tuhan, mungkin gak seindah sekarang. Ya, tidak seindah sekarang. Kalau kita bisa lihat, Indonesia itu diberi kekayaan alam yang luar biasa. Bersyukurnya kita ada di Indonesia. Di tanah yang Tuhan berikan kekayaan alam yang luar biasa. Kalau kita lihat, tanah yang subur diberikan oleh Tuhan bagi bangsa kita Indonesia, laut yang luas, ya. Saya sering kali kalau pergi ke Toraja, saya naik kapal, saya lihat lautan yang sangat luas. Itu karena kebaikan Tuhan. Tuhan ciptakan laut yang luas, bahkan hasil bumi yang berlimpah. Kita bisa makan nasi, semua karena kebaikan Tuhan. Karena Tuhan memberikan kekayaan itu bagi Indonesia. Kita bisa makan, kita bisa menikmati hasil bumi, ya. Bahkan yang diberikan Tuhan terakhir yaitu keindahan. Kalau kita keliling di Indonesia, ya, banyak sekali hal-hal yang indah yang bisa kita temui. Bahkan di Samarinda juga banyak hal-hal yang indah yang Tuhan ciptakan. Makanya kenapa kebaikan Tuhan itu juga ada di bangsa kita Indonesia.
bahwa Tuhan itu sangat baik, sangat mengasihi bangsa kita Indonesia. Jadi betapa indah perbuatan tangan Tuhan itu bagi bangsa kita. Ya. Bangsa kita itu ada dalam tangan Tuhan. Makanya kenapa kita hari ini ada, meskipun ya kita tahu bersama bangsa kita ini mungkin sedang tidak baik-baik saja. Ya. Tapi kita bersyukur karena kebaikan Tuhan kita masih ada di bangsa kita ini. Masih diberikan kemampuan, masih diberikan kepercayaan untuk berada di bangsa kita ini. Karena tujuannya tadi di awal, Tuhan menciptakan kita untuk mengelola apa yang Tuhan sudah ciptakan di bangsa kita Indonesia. Ya, jadi betapa besar kebaikan Tuhan bagi pribadi kita, bahkan bagi Indonesia. Luar biasanya Tuhan dalam hidup kita. Betapa besar kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Nah, hari ini ya, kita akan belajar, saya membagikan ada beberapa bukti kebaikan Tuhan saat menciptakan manusia. Ya, dan bagaimana itu tetap berlaku sampai hari ini bagi setiap kita, umat yang sudah ditebus oleh Kristus. Yang pertama, ya, kebaikan Tuhan yang bisa kita lihat, yaitu adalah manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Kita baca dalam Kejadian 1 ayat 26 sampai 27, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ini kebaikan Tuhan awal pada saat penciptaan manusia, ya. Kebaikannya bahwa Tuhan menciptakan kita manusia itu menurut gambar dan rupa Allah. Kita bisa melihat kebaikan Tuhan yang luar biasa. Sejak semula, sejak awal Allah menjadikan kita, Allah menciptakan kita manusia dengan rencana yang indah. Ya, dengan rencana yang indah. Kebaikan Tuhan itu terlihat dari desain hidup kita manusia. Ya. Kita yang hadir saat siang hari ini kita memiliki potensi yang berbeda-beda. Dan itu semua karena Tuhan menciptakan kita menurut gambar dan rupa Allah. Kita diciptakan dengan potensi yang berbeda-beda, bahkan kita diciptakan dengan tujuan yang sangat-sangat mulia. Saya berulang kali sampaikan, tujuan kita ada di dunia ini semua untuk kebaikan Tuhan. Ya. Karena Tuhan sudah baik dalam hidup kita dan kita mau terus melakukan apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kita. Itu tujuan dalam hidup kita, ya. Tujuan dalam hidup kita. Nah, firman Tuhan yang sudah kita baca tadi dari ayat 26 sampai 27 itu menegaskan bahwa ya sejak awal Tuhan itu menciptakan kita manusia menurut gambar dan rupa Allah. Ya, menurut gambar dan rupa Allah. Apa sih maksudnya? Kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, kita diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Ada beberapa hal yang saya bisa bagikan, ya, kenapa manusia itu diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Yang pertama, kita manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah karena kita memiliki nilai dan kehormatan yang unik dibanding ciptaan yang lain. Ya, kita diciptakan itu sangat berbeda dengan ciptaan-ciptaan yang lain. Ya. Kalau kita baca, ya, kita baca dalam Kejadian 2 ayat 7, di sana dikatakan ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Dari ayat ini bisa kita lihat bahwa di saat Tuhan menciptakan kita manusia dengan cara yang berbeda dari ciptaan yang lain. Hanya manusia saja yang dihembusi nafas. Jadi betapa luar biasanya kita, ya, kita yang hadir saat siang hari ini, karena kebaikan Tuhan kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Karena kita ini memiliki nilai yang berbeda dengan ciptaan lain. Nilai kita itu sangat
luar biasa di mata Tuhan. Ya. Kita memiliki kehormatan yang unik, yang berbeda dari ciptaan lain. Ya. Artinya apa? Berarti kehidupan kita itu benar-benar berasal dari Allah sendiri, bukan sekedar hidup secara biologis. Kita punya mata, punya tangan, punya kaki, bisa berjalan, bukan hanya secara biologis, tetapi hidup secara rohani. Itu makanya kenapa kita dikatakan ciptaan yang berbeda dari ciptaan yang lain. Ya, ciptaan yang berbeda. Berarti kita manusia ini memiliki sifat, memiliki moral, bahkan memiliki otoritas yang mewakili Allah di bumi. Ya, Tuhan sudah memberikan otoritas bagi setiap kita untuk mewakili Allah di bumi. Jadi itu yang pertama. Maksudnya kenapa kita diciptakan segambar dan serupa dengan Allah? Karena kita memiliki nilai dan kehormatan yang berbeda dari ciptaan yang lain. Yang kedua, ya, kita diciptakan untuk berelasi atau kita diciptakan untuk berhubungan langsung dengan Tuhan. Seberapa jauh sih hubungan kita dengan Tuhan hari-hari ini? Ya. Seberapa intim sih hubungan kita dengan Tuhan hari-hari ini? Apakah hari-hari ini kita datang sama Tuhan hanya di saat tidak ada hanya pada saat kita menghadapi masalah? Ya. Kebanyakan manusia datang sama Tuhan, ya, membangun hubungan sama Tuhan waktu dia memiliki masalah. Tapi waktu mempunyai berkat, ya, waktu ada berkat melimpah, mungkin lupa. Atau sebaliknya, ya, waktu dapat berkat melimpah, Tuhan puji Tuhan, terima kasih Tuhan, akhirnya membangun hubungan dengan Tuhan. Tapi waktu sedang tidak ada, lupa dengan Tuhan. Ya. Kita tidak membangun hubungan itu dengan Tuhan. Makanya kenapa kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, supaya kita ini terus membangun hubungan dengan Tuhan. Membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Jadi seberapa jauh sih hari-hari ini kita berhubungan dengan Tuhan? Atau lebih banyak kita berhubungan dengan media sosial, berhubungan, ya mungkin yang bekerja pasti akan berhadapan dengan namanya pekerjaan. Tapi apakah kita masih memberikan waktu untuk kita datang berhubungan dengan Tuhan secara intim? Makanya kenapa hari-hari ini banyak umat manusia, banyak orang-orang yang sangat jauh dari Tuhan. Ya, saya ingat sekali waktu Pastor Welly sampaikan, ya, ada beberapa anak muda di khususnya di Samarinda, masih belum mengenal dengan baik siapa sih Tuhannya. Itu semua karena apa? Karena tidak ada namanya hubungan, tidak ada dari dalam hidupnya ingin membangun sebuah relasi dengan Tuhan. Jadi seberapa kita mengenal Tuhan dilihat dari seberapa dalam, seberapa intim hubungan kita dengan Tuhan hari-hari ini. Kita mengaku saya mengenal Tuhan, tapi kita cuma sebatas kita kenal Tuhan saya Yesus Kristus, cuma sebatas itu. Tapi kita nggak tahu kedalamannya itu seperti apa. Itu semua dilihat dari seberapa dalam hubungan kita dengan Tuhan. Makanya kenapa sekali lagi manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Yang ketiga, ya, kenapa manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah? Karena kita diciptakan untuk memerintah dan mengelola ciptaan Tuhan sebagai wakil Allah di bumi. Saya sudah sampaikan tadi di awal. Ya, kita diciptakan oleh Tuhan dengan tujuan yang mulia. Ini salah satu tujuannya. Ya. Tuhan menciptakan kita untuk kita dapat memerintah dan mengelola ciptaan Tuhan sebagai wakil Allah di bumi. Makanya sangat luar biasanya kita manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Kalau kita lihat ciptaan yang lain, tidak ada yang sama seperti kita manusia. Jadi seberapa beruntungnya kita menjadi ciptaan yang paling berharga di mata Tuhan. Itu semua karena kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Kita sudah lihat kebaikan Tuhan tadi di bangsa kita. Tadi kita sudah melihat juga kebaikan Tuhan di pribadi kita masing-masing. Di bangsa kita Indonesia juga kebaikan Tuhan itu sangat besar. Ya, sangat besar.
Ya, tadi dikatakan Indonesia diberikan kekayaan alam yang sangat luar biasa, hasil bumi yang berlimpah gitu. Itu semua bukti karena kebaikan Tuhan. Karena kebaikan Tuhan yang sangat besar, yang sangat luar biasa bagi bangsa kita Indonesia. Ya. Maka dari itu kita dipanggil untuk mengelola dan menjaga ciptaan Tuhan ini. Bukan cuman saya, bukan cuman pemerintah, bukan cuman orang-orang yang punya jabatan tinggi yang harus mengelola dan menjaga ciptaan Tuhan ini, tetapi kita semua dipanggil oleh Tuhan untuk mengelola dan menjaga ciptaan ini. Bukan malah kita mau merusak segala apa yang Tuhan sudah ciptakan. Jadi kalau kita sadar kenapa kita ini diciptakan segambar dan serupa dengan Allah, maka mulai hari ini kita bisa katakan saya tidak akan merendahkan diri saya lagi. Karena saya diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Kita nggak akan lagi berkata saya insecure, saya nggak percaya diri, saya kurang pede gitu. Saya masih sangat terbatas gitu. Karena kita sudah sadar kita ini diciptakan segambar dan serupa dengan Allah, maka kita tidak akan pernah merendahkan diri kita lagi. Karena setiap kita diciptakan dengan sangat berharga. Kita diciptakan dengan sangat berharga. Yang kedua, kita tidak akan hidup sembarangan lagi. Karena kita membawa image-nya Allah. Kita membawa gambarnya Allah dalam hidup kita. Mungkin di waktu dulu, mungkin kita sering melakukan hal-hal yang tidak baik, ya. Tapi mulai hari ini kita mau belajar untuk meninggalkan semua hal itu. Karena kita membawa image Allah, kita membawa gambar Allah dalam hidup kita. Dan kita mau lewat hidup kita, nama Tuhan juga yang dipermuliakan. Nama Tuhan yang ditinggikan dan dipermuliakan. Dan yang terakhir, kita akan memancarkan kasih. Kita akan memancarkan kebenaran dan kekudusan Allah dalam hidup kita. Ya. Jadi sadari bahwa hidup kita ini bukan hasil kebetulan. Ya. Kita ada di dunia ini bukan hasil kebetulan, tapi itu semua karena ada tujuan yang mulia di dalamnya. Ya. Tuhan mau kita ada di dunia ini untuk memuliakan nama Tuhan. Untuk memuliakan nama Tuhan, untuk hidup sesuai dengan rencananya Tuhan. Nah, itu yang pertama, ya, bukti kebaikan Tuhan dari masa penciptaan. Yang kedua yang bisa kita lihat setelah Tuhan menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Allah, yang kedua, kebaikan Tuhan yang dialami oleh manusia, manusia diberkati dan diberi kuasa. Ayat 28. Ya. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Kenapa saya tebalkan ayat ini ya? Ada beberapa kata dikatakan Allah memberkati mereka dan di bawahnya berkuasalah. Ini salah satu bukti kebaikan Tuhan. Di saat Tuhan sudah menciptakan kita menurut gambar dan rupa Allah, kemudian Tuhan memberkati kita. Bahkan bukan cuma sampai di Tuhan memberkati, kita manusia diberikan kuasa. Kita manusia diberikan kuasa. Tuhan memberkati manusia sebelum manusia bekerja. Ya, kita lihat masa penciptaan Tuhan, dari ayat ini saja dikatakan Tuhan Allah memberkati mereka. Itu waktu Tuhan menciptakan manusia, belum manusia itu bekerja. Ya, pada saat itu manusia belum bekerja, tetapi di sini dikatakan Tuhan sudah memberkati mereka. Artinya apa? Ya, artinya kita manusia bekerja itu bukan untuk mengejar berkat, melainkan karena kita sudah diberkati oleh Tuhan. Masih banyak orang-orang yang bekerja mengejar berkatnya. Ya mungkin secara pribadi kita juga yang hadir, kita masih sering mengejar berkat itu.
Tapi yang perlu kita ketahui bahwa kita bekerja, kita melayani bukan untuk mengejar berkat, tapi karena kita sudah terlebih dahulu diberkati oleh Tuhan. Karena kita sudah terlebih dahulu diberkati oleh Tuhan. Jadi Tuhan memberkati kita manusia di saat kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Kita diberkati, bahkan kita dipercayakan untuk mengelola apa yang Tuhan sudah ciptakan. Bukan sampai Tuhan memberkati, bahkan dikatakan di ayat 28, berkuasalah. Berarti kita manusia diberikan kuasa oleh Tuhan. Diberikan kuasa, maksudnya adalah bahwa Tuhan mau setiap kita manusia ya bertanggung jawab dengan apa yang sudah Tuhan ciptakan, dengan apa yang Tuhan sudah perintahkan bagi setiap kita. Apakah selama ini kita sudah bertanggung jawab dengan tugas dan perintah yang Tuhan sudah beri? Kita manusia beruntung, kita diberikan kuasa oleh Tuhan untuk mengelola apa yang Tuhan sudah ciptakan. Jadi begitu besar kebaikan Tuhan. Begitu besar kebaikan yang kita alami sampai saat ini. Kita diberikan kuasa, itu adalah hal yang sangat luar biasa. Kalau kita baca di dalam Roma 5 ayat 17, ya, Roma 5 ayat 17 dikatakan, sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Nah, di ayat ini ada dua kata berkuasa. Ya. Kata berkuasa di sini berasal dari bahasa Yunani, basileio. Saya nggak tahu bacanya, saya lupa ya. Mungkin ya seperti itu. Artinya memerintah sebagai raja. Sama halnya di Kejadian 1 ayat 28 ini, berkuasalah. Berarti kita memerintah sebagai wakil Allah di bumi ini. Kita diberikan kuasa untuk memerintah sebagai wakil Allah di bumi ini. Berarti kuasa yang Tuhan berikan bagi setiap kita manusia, itu membuat kita mampu mengelola, mampu memimpin, mampu menguasai ciptaan Tuhan dengan bijaksana. Ya, harus diingat dengan bijaksana. Orang mungkin mengelola, memimpin sebuah perusahaan, mungkin sebuah pekerjaan tidak dengan bijaksana. Tapi di sini Tuhan memberikan kuasa bagi setiap saya dan saudara untuk mengelola, untuk memimpin semuanya itu dengan bijaksana. Dengan bijaksana. Jadi luar biasanya Tuhan menciptakan kita, saat Tuhan sudah menciptakan kita segambar dan serupa dengan Allah, kemudian Allah memberkati kita, kemudian Tuhan juga memberikan kuasa atas hidup kita untuk mengelola semua yang Tuhan sudah ciptakan. Jadi betapa beruntungnya kita diciptakan oleh Tuhan. Bisa kita lihat kebaikan Tuhan itu sangat besar atas setiap kita manusia. Itu tadi kita manusia, ya. Kita bisa lihat kebaikan Tuhan di kehidupan kita manusia. Nah, sama halnya nih kita di bangsa Indonesia. Indonesia juga sudah diberkati dan diberikan kuasa oleh Tuhan. Kalau Indonesia tidak diberkati, tidak mungkin Indonesia sampai pada umur yang ke-80 tahun. Kita percaya semua karena berkat Tuhan. 80 tahun itu bukan waktu yang singkat. Nenek saya aja 80 tahun ya. Atau 79 atau 80 tahun, saya lupa. Itu bukan umur yang singkat. Ya. Bukan umur yang singkat. Tapi saya percaya kalau ada sampai di umur 80 tahun, semua karena kebaikan Tuhan. Itu semua karena berkat Tuhan. Kita nggak tahu berkat Tuhan itu datangnya dari mana. Tapi di saat kita percaya akan kebaikan Tuhan, akan kasih Tuhan dalam hidup kita, berkat Tuhan itu akan terus melimpah atas hidup kita. Makanya kenapa Indonesia, bahkan kita masih bisa ada sampai hari ini, semua karena berkat Tuhan. Maka itu dari setiap kita yang hadir saat siang hari ini, kita semua itu dipanggil untuk menjadi saluran berkat.
Bukan hanya kita mau tunggu berkat-berkat saja, tapi kita mau menjadi saluran berkat di tempat kita berada. Baik itu di rumah, ya, di pekerjaan kita, di sekolah kita, di kampus kita, bahkan di tempat pelayanan kita. Kita mau menjadi saluran berkat. Bukan hanya kita mau terima saja terus berkat-berkat, tapi kita mau menyalurkan berkat yang sudah kita terima terlebih dahulu dari Tuhan. Ya. Jadi kalau kita sadar hari-hari ini, kalau kita sudah diberkati dan diberikan kuasa oleh Tuhan, maka kita tidak akan takut lagi pada masalah. Kenapa? Karena setiap kita sudah diberikan kuasa. Setiap kita sudah diberikan kuasa berarti seharusnya kita yang menguasai masalah itu. Kita yang menguasai masalah itu, bukan sebaliknya, bukan malah masalah yang menguasai kita. Tapi sebaliknya kita mau menguasai masalah itu. Karena kita semua sudah diberikan kuasa. Kuasa itu kuasa yang sangat besar daripada Tuhan. Kita sadar hari-hari ini kita sudah diberkati. Jadi kita nggak perlu takut dengan masalah. Masalah boleh datang. Ya, masalah itu selama kita ada di dunia ini, masalah tidak akan pernah selesai. Tapi di saat kita bergantung kepada Tuhan, kita percaya karena kita sudah diberkati, maka kita dapat menguasai masalah itu. Kita tidak akan berada di bawah masalah, tapi kita berada di atas masalah itu. Yang pertama, yang kedua, ketika kita sadar kita sudah diberkati dan diberi kuasa, maka kita bekerja bukan untuk mencari identitas, bukan untuk mencari nilai, bukan untuk mencari berkat semata. Tetapi kita mau menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Kita sadar, saya ada sampai hari ini semua karena berkat Tuhan. Dan saya mau menjadi saluran berkat bagi orang banyak. Semua karena kebaikan Tuhan. Karena kebaikan Tuhan saya ada, saudara ada sampai hari ini. Kebaikan Tuhan itu tidak hanya berlaku bagi pribadi kita, tetapi kebaikan Tuhan itu juga berlaku bagi bangsa kita Indonesia. Bangsa kita Indonesia, kita bisa melihat bahwa Tuhan menganugerahkan hal yang luar biasa di dalamnya. Dan kita ada di dalamnya juga, itu semua karena kebaikan Tuhan. Indonesia sudah mengalami berkat kemerdekaan, itu semua karena Tuhan. Ya, semua karena kebaikan Tuhan. Indonesia menerima berkat kemerdekaan. Bahkan bukan hanya itu, Indonesia juga diberikan persatuan dalam keberagaman. Ya, sedikit cerita, waktu hari Kamis atau hari Rabu kemarin, saya disuruh temani kakak saya, ya Kak Feby, dia mau pergi sewa baju adat. Waktu itu karena dia dipilih menjadi perwakilan di banknya untuk menjadi paduan suara di Bank BI. Ya, saya temani. Dia sudah pilih, dia sudah coba, akhirnya dia sudah memutuskan pakai baju adat Toraja. Ya, karena Toraja itu selalu ada di hati. Ya. Meskipun mungkin nggak terlalu tahu bahasa Toraja, tapi Toraja di hati ya. Nah, waktu mau pulang, saya sampaikan sama kakak saya, gimana ya kalau aku juga pakai baju Toraja aja nanti hari Minggu. Tapi saya pikir lagi, kalau saya baju Toraja nanti saya beda sendiri, heboh sendiri di sini ya kan. Tapi waktu saya ingat itu, Indonesia ini penuh dengan keberagaman ya. Penuh dengan suku, bahasa yang berbeda-beda. Saya ini tercampur dari Toraja dan Manado, ya. Tapi Manadonya cuma 1/4, Torajanya yang banyak. Ya, kita juga yang hadir saat siang hari ini dari berbagai macam suku. Ya, ada yang Manado, ada yang Jawa, ada yang apalagi Cina, ya, Cina, gembala kita Cina gitu, Dayak gitu kan. Ya, kita tahu nih di dalam Indonesia ini penuh dengan keberagaman. Dan kita sadar itu semua karena kebaikan Tuhan. Itu semua karena berkat Tuhan di dalamnya. Kita bersyukur, mungkin kalau kita lihat di bangsa lain tidak sebanyak kita di Indonesia sukunya. Ya, suku di Indonesia itu sangat banyak dan saya bersyukur saya bisa ada di Indonesia. Ya.
Saya bisa berada di suku yang awalnya saya berpikir suku Toraja, Manado itu bagaimana sih? Mungkin orang itu kenal Toraja cuman karena tempat wisata. Ya, tempat wisata. Memang Toraja tempat wisatanya bagus gitu ya. Saya merekomendasikan jemaat juga ya untuk datang ke Toraja, melihat keindahan yang ada di Toraja gitu. Ya, di balik itu semua karena kebaikan Tuhan di dalamnya. Kalau bukan karena Tuhan, tidak ada seperti itu. Ya. Kalau bukan karena Tuhan mempercayakan kita manusia untuk mengelola yang Tuhan sudah ciptakan, nggak mungkin ada itu tempat wisata yang bagus. Ya. Nggak ada tempat wisata, nggak ada tempat kita untuk berlibur. Ya. Jadi itu semua karena kebaikan Tuhan. Bahkan di Indonesia juga Tuhan sudah menganugerahkan generasi-generasi muda yang penuh dengan potensi. Saya yakin dan percaya anak-anak muda yang hadir ya saat siang hari ini, saya lihat banyak nih anak-anak muda. Saya percaya kita semua kita sudah diberikan potensi yang berbeda-beda oleh Tuhan. Kita mau pakai itu semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita mau pakai itu untuk menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Jangan kita kubur setiap potensi yang Tuhan sudah beri dalam hidup kita, tapi kita mau kembangkan untuk menjadi berkat bagi orang banyak. Jadi luar biasanya Tuhan, ya kalau kita sadar hari-hari ini kita sudah diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, kita diberkati bahkan kita diberikan kuasa, berarti kita tidak hanya berpikir tentang diri kita sendiri lagi, tapi kita mau menjadi berkat di tengah masyarakat. Mungkin kita berkata, aku susah menjadi berkat di tengah masyarakat. Mulai dulu dalam keluarga kita. Apakah kita sudah jadi berkat atau belum? Ya. Saat kita sudah jadi berkat di dalam keluarga kita bisa juga jadi saluran berkat bagi orang banyak di luar sana. Dan kita mau katakan bahwa karena kebaikan Tuhan saya ada, diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Saya diberkati dan saya diberikan kuasa. Semua karena kebaikan Tuhan. Jadi dengan demikian kebaikan Tuhan itu tidak pernah bisa kita katakan, hanya bisa kita pikirkan dengan pikiran kita manusia. Karena kebaikan Tuhan itu melampaui dari segala yang bisa kita pikirkan dan kita bayangkan. Jadi kebaikan Tuhan itu sudah nyata sejak awal penciptaan. Yang pertama, Tuhan menciptakan kita manusia segambar dan serupa dengan Tuhan. Segambar dan serupa dengan Allah. Dan yang kedua, kita diberkati dan diberi kuasa untuk memerintah dan menjadi wakil Allah di bumi ini. Bahkan ketika kita jatuh dalam dosa pun, kebaikan Tuhan itu tetap bekerja dalam hidup kita. Kebaikan Tuhan tetap bekerja dalam hidup kita melalui karya salib Yesus Kristus. Kebaikan Tuhan tidak pernah berhenti dalam hidup kita. Percaya bahwa Tuhan itu selalu baik dalam hidup kita. Mungkin kita katakan, Tuhan waktu kita punya masalah, Tuhan kok Tuhan gini sih sama saya gitu. Kok kayaknya masalah itu datang terus sih. Tetap kita mau katakan Tuhan itu baik. Tetap Tuhan itu sangat baik dalam hidup kita. Karena kita nggak tahu ke depannya apa yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup kita. Ya, lewat masalah mungkin Tuhan mau membawa kita naik lebih tinggi lagi. Dan kita dapat menjadi saksi, menjadi berkat bagi banyak orang lewat apa yang sudah kita alami. Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ingat karena kebaikan Tuhanlah kita tidak akan hidup lagi menjadi mentalitas kekurangan. Selalu merasa kekurangan. Tapi karena kebaikan Tuhanlah kita akan terus berkarya. Itu sebagai wujud syukur kita karena kebaikan Tuhan dalam hidup kita sampai hari ini. Puji Tuhan, saya tidak bawa kebenaran firman Tuhan lebih jauh lagi saat siang hari ini saya mengundang pemain musik. Kita menyadari bahwa kebaikan Tuhan itu sangat besar dalam hidup kita. Melampaui dari apa yang sudah kita pikirkan dan kita bayangkan. Kebaikan Tuhan itu sangat besar dan kita mau menaikkan pujian syukur kita, ucapan syukur kita kepada Tuhan karena kebaikan Tuhan itu dalam hidup kita.